mempunyai rumah adatnya disebut rumah gadang. Nah, ya, suku Minang mempunyai rumah adat Gadang. yang khas disebut rumah Gadang. Itu merupakan ide pokok paragraf kedua. Selanjutnya, siapa yang mau menentukan ide pokok paragraf ketiga? Baiklah, Kayla. Baca dulu teksnya, Kayla. Ya, ide pokok paragraf ketiga apa? Suku Minang dikenal dengan berbagai nama penandasnya. Suku Minang. Nah, ide pokok paragraf ketiga yaitu suku Minang mempunyai alat-alat musik tradisional. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, tadi kalian sudah jawab semua kan? Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, nah, pada LKPD lembar selanjutnya, kalian tuliskan. Silakan kalian tuliskan ide pokok paragraf tadi. Kalian tulis ide pokok paragraf 1 tadi apa, yang kedua apa, ketiga sampai kelima. Setelah kalian tulis, ya, kalian gabungkan langkah ketiganya. Nanti kita bahas. Ada yang kelompoknya yang sudah siap membacakan ringkasan dari teks tadi? Sudah. Nah, silahkan. Siapa yang mau membacakan kelompok 3? Satu, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ada yang lain? Boleh. Hafiz, ke depan. Suku Minang merupakan kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ya, boleh duduk. Polanya sudah sama. Sekarang kelompok 1 silakan ringkas. Dan tadi siapa nak? Kelompok satu, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, silakan duduk. Sudah dapat, sudah mengerti dari meringkas teks yang disajikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu perpindahan kalor. Ya, kalian bisa buka pada LKPD halaman selanjutnya. Ya, di sini kita akan melakukan percobaan. Kita akan melakukan percobaan. Jadi di sini ibu tidak akan menentukan siapa yang melakukan percobaan pertama, kedua, atau ketiga. Jadi kalian pilih salah satu dari kelompok kalian, nanti ke depan pilih dapat nomor berapa. Silakan maju dari perwakilan satu persatu kelompoknya. Sini satu. Ya. Nah, silakan duduk. Dapat percobaan 1. Nah, ini. Siapa percobaan 2? Kelompok 1. Percobaan 3? Saya, Bu. Kelompok 3. Coba siapa dulu yang mau mempraktekkan percobaan yang sini? Saya. Kelompok? Oh, kelompok 3 mau mulai dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Awas ya. Dekatkan tanganmu ke jarak 2 cm. Pakai mistar, nak. Hati-hati. 2. Tunggu. Gimana rasanya? Apa yang kalian rasakan? Nah, sudah? Pindahkan jarakmu pada posisi. Coba ukur sendiri. Dari 0. Nah, 4 kemana 4? Nah, berarti jari kalian pas di 4. Bagaimana? Selanjutnya, Pindahkan tanganmu pada jarak
Pindahkan jari tanganmu ke jarak 8 cm, silakan. Sudah? Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Boleh, silakan maju. Apa saja bahan yang perlu disiapkan? Baca. Nah, ambil, yang lain ambil. Apa saja? Nah, yang pertama, nyalakan lilin dengan korek api sudah dilaksanakan. Yang kedua, nah, letakkan ujung besi ke nyala api. Awas. Pegang, Mak, ya, agak dekat. Hati-hati. Sudah? Sudah. Kalau sudah merasakan, silahkan kalian matikan lilinnya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Yang masih nomor 1 silakan. Yang pertama apa dulu? Nah, silakan isi dulu dengan air panas. Hati-hati. Nah, masukkan es batu yang berwarna ke dalam air panas. Nah, lihat apa yang terjadi pada es batu pada warna tersebut. Kalian lihat nggak warna air panas tadi yang semulanya berwarna apa? Nah, sekarang nah, kalian amati. Silakan kalian jawab. Kalian jawab ya. Tadi sudah kalian tulis alamat. Nah, sudah kalian simpulkan apa yang kalian rasakan, apa yang terjadi. Untuk menentukan peristiwa apakah, mari simak dan perhatikan video. Perpindahan kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor secara konduksi. Coba perhatikan. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Sudah? Sudah kalian sudah membuat kesimpulan? Kalau sudah, silahkan kalian bacakan kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Yang lain, dengarkan, simak, apakah benar kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 2. Simpulkan apa yang radiasi, yaitu proses perpindahan kalor yang tidak bisa dikontrol. Nah, silakan duduk. Bagus sekali ya. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 2 ini merupakan contoh dari radiasi. Coba kelompok lain. Boleh silakan bacakan dengan suara yang keras. Tanah dan bahan, 1 lilin, 2 besi, 3 korek api. Saat kita memegang ujung besi, maka akan terasa panas. Silakan yang mau pegang. Mau pegang? Akan terasa panas. Peristiwa apakah yang terjadi? Peristiwa konduksi ya. Silakan duduk, bagus sekali. Yang terakhir, Kayla silakan bacakan saja.
Jadi kesimpulannya, kita sudah melakukan 3 percobaan. Apa saja? Percobaan pertama yang dilakukan kelompok 3 apa namanya? Apa? Konduksi, radiasi, konveksi. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian kumpulkan lembar kerja kalian. Oke. Sudah selesai semua? Ya. Mari kita simpulkan pelajaran kali ini. Yang pertama tadi kita belajar bahasa Indonesia mengenai apa? Mengenai ringkasan. Dalam meringkas kita harus memperhatikan 3 hal atau 3 langkah. Yang pertama, membaca teks asli. Yang kedua, menentukan ide pokok, benar sekali. Yang ketiga, menulis ringkasan, tepat sekali ya, kelompok 2. Selanjutnya pada pelajaran IPA kita sudah melakukan 3 percobaan. 3 percobaan perpindahan panas. Untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari di rumah mengenai rangkaian. Pelajaran selanjutnya itu rangkaian listrik ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah